ngomongin soal ide, kreativitas, gagasan, inovasi, sejauh mana sih di Indonesia tiga hal itu? Negara kita ini negara kepulauan. Sehingga karena dia kepulauan, keragamannya jadi banyak sekali. Nah, Keragaman ini yang kemudian punya karakter-karakternya sendiri. oke. Karakter ini yang adalah pusat-pusat kreativitas. Begitu rajinnya beliau mendatangi satu pameran ke pameran lain, itu sebenarnya tugas, Ya. undangan, atau memang kesadaran diri? Nah, kalau kita lihat kreativitas itu kan stimulan ya. Jadi kayak kita lihat pameran grafis. Dari pameran grafis selalu lihat langsung berpikir, oh bisa nih yang ini diterapkan di kabupaten. Apakah kekuatan etnik ini sudah dipahami dari ujung Papua sampai dengan Aceh? Atau dari Merauke sampai dengan Sabang? Tantangan kreativitas saat ini juga bagaimana sesuatu yang tradisi ini bisa tampilannya, bukan bobotnya ya, tampilannya harus ngepop. Itu kan makna-makna yang terkandung dari motif-motif wastra kita. Oke. Nggak ada di dunia yang kayak gitu, nggak ada. Hanya Indonesia. Yang perlu difahami semua masyarakat, local is the new global. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Kita ngobrolin soal bisa nggak ya kira-kira ekonomi kreatif dan UMKM Indonesia ini berkembang dan menjadi penopang perekonomian negara. Wah, kita bahas langsung karena sudah ada anggota Komisi 7 DPR RI yang menemani Nadia dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Samuel Watimena. Apa kabar Bapak? Baik-baik Nadia. Wah, akhirnya terima kasih sebelumnya saya dan teman-teman senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Hadir di sini di tengah-tengah kesibukan Reses. reses. Ya. Sudah menengok dapil di Jawa Tengah 1? Sudah menengok karena kemudian dapat undangan kamu, saya balik dulu hari ini. Luar biasa. Besok saya balik lagi ke Semarang. Luar biasa, terima kasih Bapak. Amin. Kita mau ngomongin ekonomi kreatif, mau ngomongin UMKM karena Nadia lihat kalau kegiatan Bapak itu banyak sekali mendatangi berbagai pameran melihat ekonomi kreatif. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan, kalau Bapak melihat ekonomi kreatif, dunia kreatif di Indonesia, kan ngomongin soal ide, kreativitas, gagasan, inovasi, sejauh mana sih di Indonesia tiga hal itu dihargainya? Kalau dihargai, ini sesuatu yang harus diperjuangkan. Yes. Tapi kalau keberadaan kreativitas dan lain-lain, ini adalah warisan. Oke. Ya, it's a given dari leluhur kita, dari pencipta kita. Awalnya adalah dengan negara kita ini negara kepulauan. Kita bukan negara kontinen. Sehingga karena dia kepulauan, keragamannya jadi banyak sekali. Nah, Keragaman ini yang kemudian punya karakter-karakternya sendiri. oke. Karakter ini yang adalah pusat-pusat kreativitas. Kreativitas dalam sisi bahasa, kreativitas dalam penampilan, kreativitas wastra, kreativitas kuliner, kreativitas bangunan, arsitektur, seluruhnya setiap daerah berbeda. Oke. Berarti kita bangsa Indonesia ini sudah diberikan warisan itu. Harusnya itu bisa diasah dan dimanfaatkan sedemikian rupa ya Pak ya? Harusnya. Tapi kan segala sesuatu perlu proses. Oke. Nah kemudian kan dengan adanya Sumpah Pemuda, satu bahasa dan lain-lain. Tapi di tiap daerah kan masih punya kekayaan bahasa. Iya, Gak boleh dihilangkan. Ini warisannya. bahasa ibu harus Persis. melekat ya. Nah sekarang tinggal karena kita mau menasional, kita mau crossing idea, kita mau goes international, perlu ada manajemen. Oke. Nah manajemen dan quality. Selama ini quality-nya ini tidak terlalu fokus karena kita hanya berinteraksi dengan tetangga. Oke. Ya, di setiap daerah kan hanya lingkungan kecil. Oke. Jadi kalau dia nggak terlalu bagus, udahlah tolerir. Kalau dia inilah cuman pakai buat ini. Oke. Tapi kalau kita mau masuk pasar nasional, apalagi internasional, Standarnya sudah berbeda. standarnya beda. Oke. Nah, untuk mencapai standar beda harus di-manage. Oke. Ya, manage secara kreativitasnya, manage secara
financialnya, manage secara distribusinya, manage secara promosinya. Iya, komplit Gitu, banget itu. yes. Kalau kita mau membahas soal dunia kreativitas di Indonesia yang harus berkembang, apalagi melihat pasar global yang Yeah. tuntutannya udah luar biasa deh kalau mau bertahan. Kalau Tapi Bapak, yang paling beruntung adalah secara kreativitas itu udah built in di dalam kita. Oke. Tapi Bapak melihatnya dengan kekayaan beragam apa tadi Bapak menyampaikan gift yang sudah Ya, ada di given itu Indonesia. ya. Apakah sudah ada perhatian dari pemerintah Bapak melihatnya untuk ya, supaya ini jangan cuman begini aja tapi perkembangannya tuh dengan optimal dengan mungkin ada program-program khusus atau Perhatiannya sangat besar. Oke. Konsepnya sangat bagus. Tapi kita ini bangsa verbal. Ya, jadi kita hanya senang cerita. Kita tidak punya kebiasaan mencatat, Oke. ya. Sehingga dan kita senang ngobrol orangnya. Tapi tidak komunikasi. Tidak komunikatif. Seringkali kita ngobrol, kalau yang ngobrol itu selalu sifatnya surface, permukaan. Yes. Tapi begitu kita mau lebih dalam membahasnya, umumnya orang kita itu Udah belum terbiasa. Bukannya nggak ada, belum terbiasa. Oke. Nah, komunikasi ini yang menurut saya perlu diintenskan sehingga konsep-konsep yang baik dari pemerintah bisa nyampe ke bawah. Oke. Ini seringkali di atas elit ngomongnya hebat-hebat, teorinya keren-keren. Yang Tapi di bawah begitu nggak ngerti. Oh, oke. Karena ngomongnya terlalu keren. Tidak pakai bahasa masyarakat. Nah, kalau kemudian kepala dinasnya tidak ngerti, boro-boro ke bawahnya. Ya, itu satu. Kemudian seringkali kita ini karena dasarnya verbal tidak melihat bahwa segala sesuatu harus ada konstruksi. Segala sesuatu harus ada tahapan. Ya. Harus ada proses yang dihargai. Jadi seringkali kalau kasih pelatihan, datang di satu tempat, kasih pelatihan 3 hari, 5 hari. Lalu berikutnya untuk kelanjutan dari program ini dia nggak datang ke tempat yang sama. Udah beda lagi. Beda tempat. Oke. Yang ini Jadi nggak continuity. Iya. nggak ngerti lagi. What is the next steps to do-nya nggak ngerti gitu loh. Ya jadi memang kalau dibilang kok harus sampai kayak mengarahkannya satu persatu. Memang harus. Karena persoalan kalau di negara kontinen kita sekali ngomong penyebarannya itu mudah. Oke. Kalau kita negara kepulauan, kita ngomong pemahaman di Kalimantan, apa di Maluku atau di Papua, Itu udah beda-beda. bisa beda. Harus Tantangan punya yang luar kemampuan, biasa. betul. Harus punya kemampuan untuk komunikasi. Apakah ini salah satu ya, tantangan yang Bapak lihat sehingga Bapak kalau kita lihat di Instagramnya Bapak Samuel Watimena begitu rajinnya beliau mendatangi satu pameran ke pameran lain itu sebenarnya tugas, Ya. undangan atau memang kesadaran diri seorang yang anggota dewan yang punya background kreativitas buat hadir dan melihat dan mendukung. Kesadaran diri, kemudian undangan. Nah, undangan udah pasti karena ingin menghormati yang mengundang, tapi saya perlu tahu saya bisa dapat apa sih dari acara ini. Oke. Nah, kalau kita lihat kreativitas itu kan stimulan ya. Jadi kayak kita lihat pameran grafis. Dari pameran grafis selalu lihat langsung berpikir, oh bisa nih yang ini diterapkan di kabupaten. Oh bisa nih yang ini dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa di Semarang. Oke. Ya. Nah kemudian setelah bisa itu, saya umumnya menghubungi si pelakunya untuk bisa saya undang. Oke. Sehingga menjadi orang pertama yang menyampaikan ke masyarakat. Oke. Dan umumnya saya bersyukur teman-teman kreatif itu bersedia menyambut undangannya. Bukan karena saya anggota DPR yang mengundang, tapi karena mereka juga butuh komunikasi dengan masyarakat di luar skop mereka. Oke, sharing Jadi knowledge. saling betul, win-win lah ya. Ya, oke. Luar biasa. Kalau dari yang Bapak lihat nih, sejauh ini kan saya lihat banyak sekali yang sudah Bapak hadiri dari pameran, kemudian ada diskusi dan yang lain-lainnya ya. Sejauh mana sih anak-anak muda nih? Kan banyak sekali. Kreativitasnya itu sudah hidup. Sensitif buat sense of belongingnya, Ya. buat melihat Melakukan, kreativitas. menampilkan Ya, gitu itu ya. sejauh mana kalau Bapak melihat? Sangat jauh dalam tataran
keinginan. Tapi keinginan ini nggak jadi apa-apa kalau kemudian tidak ada program yang untuk mengeksekusi. Supportnya nggak. Betul. Oke. Nah, yang juga saya ingin sekali sampaikan, seringkali kita nih, bukan hanya di Jawa Tengah, kalau ingin melakukan sesuatu, yang pertama dibicarakan duitnya berapa. Oke. Ya, seringkali mulainya dari masalah ekonomi. Yang mana menurut saya itu pendekatan yang harus dirubah. Oke. Sebaiknya mulai dengan kamu punya apa? Kamu bisa apa? Kamu mau mengerjakan apa? Dampaknya dari apa dari yang kamu kerjakan? Oke. Kalau itu kamu udah punya, baru keluarkan angka-angkanya. Kalau keluar angkanya, kita akan tahu siapa yang mau kita approach. Tapi kalau di depan, kemudian udah tanya duitnya berapa? Itu kan kesannya membuat diri kita sendiri jadi kayak buruh. Oke. Ya, ada duit gua kerja. Kalau nggak Nggak ada. ada duit, kreasi gua mati. Oke. Ya, karena itu saya sering sekali bilang efisiensi yang dilakukan baik dan buruknya tergantung kita mensikapi. Karena di dalam dunia kreatif materi bukan segalanya, tapi karya itu segalanya. Nah, Gitu. sejauh mana nih kita berkarya? Nanti ketika karyanya itu keluar dengan hasil yang tulus, insya Allah rezekinya juga ngikutin. Pasti. Iya kan? Pasti. Kita masih mau membahas soal kreativitas. Nanti juga Nadia mau nanya, sebenarnya UMKM di Indonesia tuh sudah cukup berkembang gak sih? Kalau melihatnya nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Samuel Watimena. Ini bersemangat sekali nih kalau ngomongin industri kreatif nih. Tantangannya adalah tadi Bapak jangan menilai dari nominal. Ya, jangan pendekatan ekonomi terus. Nah, tapi ketika kita menyampaikan sebenarnya permasalahan yang diambil dari Menteri Ekraf aja menyampaikan kalau tantangannya itu lebih ke pendanaan yang susah untuk di reach sama industri kreatif. Gini, saya tidak menisbihkan bahwa anggaran dan pendanaan itu penting. Ya, Segala kegiatan yang harus kita lakukan akan butuh anggaran. yes, setuju. Tapi hal yang priority menurut saya kreativitasnya apa yang bisa membedakan bangsa kita dengan negara-negara lain. Bangsa kita ini kan kekuatannya di etnik. Nah, apakah kekuatan etnik ini sudah difahami dari ujung Papua sampai dengan Aceh? Atau dari Merauke sampai dengan Sabang? Ini menurut saya data dasar yang harus dimiliki. Oke. Kebayang nggak kalau kita melihat fitur muka aja dari Papua, dari Merauke sampai Sabang, itu fitur mukanya berbeda-beda. Iya. Ini aja udah jualan. Iya. Ya. Kemudian kita bicarakan apapun deh. Nah kemudian nanti kita baru lihat kalau yang kita mau sesuatu yang sifatnya tribal dari daerah mana. Sesuatu yang sifatnya lebih sophisticated dari daerah mana. Oke. Menurut saya setiap daerah nggak bisa di head to head kan. Karena punya potensi yang berbeda. Keunggulan yang sangat. Oke. Itu kan pendekatan kreativitas. Bahwa kemudian waktu dieksekusi perlu dana, yes. Tapi tantangan kreativitas saat ini juga bagaimana sesuatu yang tradisi ini bisa tampilannya bukan bobotnya ya, tampilannya harus ngepop. Karena kita tidak bisa berharap masyarakat dunia itu semua punya kesabaran untuk melihat sebuah pertunjukan yang memakan waktu lebih dari 1 jam untuk suatu konsep. Oke. Ya, karena ritme sekarang dengan digital itu kan ritme kita udah speeding. Iya. Ya, nah bagaimana dengan speed tersebut maknanya tidak hilang. Nah seringkali menurut saya yang sekarang dilakukan karena ingin melakukan pendekatan seperti negara lain yang sudah sangat populer di dalam performance-nya, kita kehilangan makna dari pertunjukan kita. Tentunya tidak semua. Berarti harusnya kita tetap menjaga makna. Maknanya tapi bagaimana kemasannya. Oke. Kan begitu. Oke. Karena terkadang dengan satu gerakan atau dengan satu kalimat orang udah nyampe. Tapi karena kita bangsa etnik, satu kalimat ini untuk menyatakannya kan muternya jauh nih. Iya betul, Gitu ya, betul. apalagi kita di Jawa kan. Ya, Mau ini muternya muter jauh. dulu, ya kan? Pakai gosok-gosok dulu, ewo pakai ewo ya kan, straight to the point gitu ya kan.
Betul, gitu betul, betul, kira-kira. Tapi gimana Pak dengan kalau kita lihat Amerika, Ya. Hollywood, India, Bollywood ya Ya. kan, Korea, K-pop. Berarti kan itu sebenarnya industri kreatifnya yang sudah bisa menjadi pondasi untuk perekonomian. Ekonominya bergerak. Bisa nggak kalau Bapak melihat industri kreatif itu kita bersaing atau itu menjadi pondasi untuk perekonomian? Sangat bisa. Persoalannya kita punya trust nggak terhadap kultur kita. Oke. Nah seringkali kita tidak punya cukup trust. Kita nggak percaya pada kultur kita sendiri. Oke. Dan itu menurut saya bagian dari kita menghargai diri. Oke. Jadi saya belakangan ini selalu sampaikan ke teman-teman, tujuan saya, legacy saya itu harus mandiri. Untuk mandiri harus punya harga diri. Untuk punya harga diri harus menghargai diri. Wow. Nah majority dari kita nggak menghargai diri. Ya, contohnya Minder. dalam tanda kutip seperti itu. Oke. Mungkin tidak sampai minder, tapi dia tidak tahu bahwa dia punya kapasitas. Kita tanya nih ke seseorang di daerah, ibu kerjaannya apa? Oh saya nggak ada kerja apa-apa, di rumah aja. Padahal dia bikin peyek, peyeknya enak sekali. Padahal dia mampu bikin rendang. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dia perlu nilai, hargai. iya. Oke. Padahal dia menariknya jago sekali. Dia nembangnya jago sekali. Wow. Cuman karena yang dia lakukan tidak seperti yang dilihat di sosial media atau di TV. Yang dilihat di sosial media produk-produk luar. Yang tentunya tidak sama. Nah menurut saya itu tugas pemerintah ya untuk memberikan kemampuan untuk seseorang menghargai apa yang mereka lakukan. Kalau melihat dengan kondisi Indonesia Ya. saat ini, banyak sekali anak-anak muda yang kayak kita lihat lah Wastra Nusantara. Ya, sis. Tapi mencintainya itu hanya di event-event besar Ya. seolah-olah ya. Nah bagaimana itu tuh kayak mendarah daging. Karena kalau kita lihat di Korea, semua anaknya memang menggunakan segala sesuatu yang memang Korea minded gitu. Ya. Yang mereka bikin secara mandiri gitu. Ya. Nah gimana kita memulai itu? Memulainya adalah harus memahami. Oke. Jadi kenapa majority termasuk selebritis itu pakai hanya di event-event besar? Karena mereka sekedar pakai to make a difference, Oke. ya, to have the identity. Iya. Tapi kalau ditanya what is the difference and what is the identity of your wastra, umumnya nggak paham. Jadi harus paham. Oke. Nah, kenapa yang di Korea kemudian menjadi memasyarakatnya dengan cepat? Karena ngepop. Dia nggak perlu memahami jauh. Tapi dari satu wastra kita ada 9 motif. Ini setiap motif ini Punya cerita menyampaikan yang local berbeda. wisdom. Iya, oke. Betul. Motif batik, semua kain batik ada namanya, ada maknanya. Semoga Bapak nggak nanya ke saya juga ya. Belum dapat nih contekan dari mama saya nih tadi nih. Aduh. Gitu kan. Nah ini kan pengetahuan gila-gilaan Iya, setuju. yang harus dilakukan sejak dini. Dari batik Jogja aja udah banyak banget Nah, itu ya kan. Waduh gila. Aduh, itu. Sekarang contoh mulai dari anak-anak kecil dikasih seragam batik, anak SD. Mereka tahu motif apa yang dipakai? Nggak Nggak tahu. tahu. Mereka taunya hari Jumat pakai batik, Nah. jangan salah. Tapi nggak tahu. Nah ini kan kerja besar, ini kerja kreatif. Iya, setuju. Gitu loh. Coba ada anak-anak muda yang mau ngulik sekarang sih saya lihat ada ya. Anak-anak muda yang mengarah untuk bersarung. Iya. Dan segala macam. Kain ya. Nah tinggal ditambahkan lagi untuk memaknai wastra tersebut. Oke. Karena kalau kita paham maknanya, waktu kita pakai nih, kita lagi mau ketemu orang yang levelnya lebih tinggi dari kita. Oh gue jangan pakai ini. Karena ini menyebabkan orang itu melihat gue nggak setara. Itu kan makna-makna yang terkandung dari motif-motif wastra kita. Oke. Nggak ada di dunia yang kayak gitu. Nggak ada. Hanya Indonesia. Oke, berarti Tidak kekayaan ada. itu yang luar biasa yang harusnya bisa kita lihat ya. Sangat. Oke. Saya udah dikode sama mas-mas yang di ujung padahal masih ada pertanyaan. Ini dari ngomongin wastra. Kita bahas nanti ya di segmen yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai,
kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen di segmen yang terakhir ngomongin soal industri kreatif, ekonomi kreatif ini seru banget apalagi dengan Bapak Samuel Watimena tentunya. Yang tadinya udah menjadi pelaku langsung di industri kreatif di desain ya Pak. Sampai sekarang masih juga ya? Masih aktif ya. Kalau kita ngomongin soal tadi Wastra Nusantara, saya pernah bilang sama mama saya kayaknya nggak pakai batik dulu deh karena aduh ngeblend gak ya, oke gak ya. Nah itu kembali lagi kayak yang tadi Bapak bilang, ini anak muda zaman itu ya masih kayak belum bisa memaknai kekayaan dari negeri kita. Ya. Nah gimana kalau Bapak melihatnya ini? Proses batik ini penyumbang limbah terhadap environment yang sangat jelek. Iya. Ya, yang sangat jelek. Ya. Nah karena itu akhirnya kembali lagi ke warna alam. Yang sesungguhnya kita itu secara wisdom itu selalu menggunakan warna alam. Ya, tapi karena ini dia pengaruh luar, pengaruh melihat di luar itu semuanya warnanya serba, setiap tren berganti, akhirnya terpengaruh. Nah sekarang kembali lagi environment friendly, kembali ke warna alam. Ini sangat local wisdom karena warna alam ini tumbuhan ada di sekitar rumah, prosesnya juga di sekitar rumah, tidak proses industri besar. Nah kemudian hal yang environment friendly lainnya itu adalah sarung atau kain. Kita dari dulu laki perempuan kenal dengan kain bawah. Ini sangat environment friendly karena tidak ada limbah dari potongan pola yang tersisa. Ya. Dan kain ini kalau disimpan makin lama dia jadi kain antik. Ya. Dan ukuran badan kamu mau berubah dari kecil ke besar, kamu bisa terus pakai. Bisa di-adjust ya. Persis kan? Penyimpanannya mudah sekali, pemeliharaannya mudah sekali. Dan dia tidak perlu memerlukan matahari langsung. Sehingga mau hujan, mau panas, mau cuaca apapun, kamu bisa tetap interaksi dengan kain kamu. Oke, makanya banyak tuh kalau kita lihat juga di media-media anak-anak muda di luar sana, di luar negeri yang sekolah dengan PD udah sekarang tuh pakai sarung. Menunjukkan kalau ini Indonesia dengan berbagai keindahan kainnya. Udah meresap gitu. Artinya kita berarti sebenarnya dengan industri kreatif kita kan tadi Bapak udah bilang ini kekayaannya luar biasa. Adopsinya luar biasa termasuk di film kalau kita lihat. Bapak juga kemarin sempat bertemu dengan beberapa sineas gitu. Animasi ini kan juga menjadi hal yang dilirik kan. Betul. Industri kreatif juga kan, bagian dari kreativitas juga kan. Tapi seolah-olah tidak mendapatkan tempat dari entah itu pemerintah, entah itu stakeholder lah yang terkait dengan ini. Sampai akhirnya mereka banyak juga loh yang kerja di luar negeri. Dan karyanya justru balik kita nikmati. Kenapa kita tidak melirik mereka untuk mengembangkan dan bisa menceritakan wisdomnya Indonesia? Kalau menurut saya ini yang kita sebut dengan komprehensif dari konsep kerja kita. Bicara kreatif, kita unggul, sudah kita bicarakan. Tapi untuk proses mengeksekusi, nah ini manajemen dan pembiayaan ini menjadi masalah. Kenapa dia menjadi masalah? Karena apresiasinya rendah. Kan gitu. Tapi kalau kita mengapresiasi cukup terhadap para anak muda yang punya kemampuan tersebut, pasti mereka maulah kerja di sini. Kan kita tahu, coba tanya ke teman-teman yang menyekolahkan anaknya di luar. Begitu selesai, malas kerja di sini. Karena nilai apresiasinya rendah sekali. Itu yang menjadi PR. Itu yang menjadi PR. Akhirnya kita kehilangan bibit-bibit unggul yang tapi ini juga menurut saya salah satu dampak dari culture kita. Kan secara kultur kita selalu dibilang alon-alon asal kelakon. Alon terus nikmati pemberian kan gitu ya. Jadi kalau nasi gereh sambal itu cukup, kita melihat itu sebagai berkat yang tidak boleh kita komplain. Ini yang menurut saya pemikiran-pemikiran ini harus diimprove. Harus diimprove adalah bukan karena nasi gereh dan sambal ini tidak cukup. Kita mulai lihat yuk gizinya. Kita mulai lihat tuh hal lainnya. Sehingga mungkin orang harus kerja
lebih lagi untuk mendapatkan hasil lebih. Buat apa? Buat kesehatan tubuhnya, bukan untuk flexing. Oke. Itu yang harus diperhatikan dan harus dilihat. Jadi harus komprehensif, harus ekosistemnya harus benar gitu. Oke. Kalau Bapak melihatnya salah satu yang sempat jadi permasalahan juga kalau kita pengen nih jadi kayak K-pop, Amerika, Hollywood, ada Bollywood juga di India. Ada investasi yang hadir di situ. Di Indonesia sendiri Bapak melihatnya apakah sudah ada keberanian untuk investor itu menginvestasikan dalam bentuk industri kreatif kita ya? Saat ini mungkin ada yang berani tapi belum bisa melihat blueprintnya dari hulu ke hilir. Oke. Kemudian belum bisa melihat siapa yang mampu menerjemahkan nilai-nilai etnik dan traditional wisdom ini terhadap masyarakat dunia. Ini mesti dibenahi dulu. Oke. Ya. Karena kalau orang invest menurut saya Regulasi dan yang lainnya. itu menurut saya masalahnya regulasi. Dan masalah selama dia invest bisa dapat return yang baik, siapa yang nggak mau? Iya. Tapi kalau melihat produknya belum siap hulu ke hilirnya, belum siap selling pointnya apa, belum siap promotion dan distribution systemnya seperti apa, ya nunggu dulu deh. Nunggu dulu aja deh. Nanti alon-alon asal pelakon lagi nih. Kalau kita ngomongin ekonomi kreatif nih Pak, kan kita berkaitan dengan seni, kita berkaitan dengan ide-ide, kita berkaitan dengan inovasi. Di Indonesia sekarang kalau kita lihat banyak sekali gigs, banyak sekali event-event yang sebenarnya itu bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan mancanegara maupun luar itu untuk hadir. Kalau kita lihat kayak ada kalau di Jawa Tengah kan ada jazz atas awan. Ya. Prambanan jazz, kemudian event-event buat desain Jakarta Fashion Week, Ya. itu juga sudah hidup. Ya. Nah, bagaimana mensinkronkan antara pariwisata dengan event-event kreatif ini untuk dijadikan satu dan itu mendatangkan turis. Ya. Sebenarnya kan itu bisa menjadi potensi kan Pak? Betul. Iya kan? Ya, tadi kita udah bicara masalah komunikasi yang belum terlalu lancar. Hal berikutnya adalah koordinasi. Oke. Kita ini seringkali sangat hebat dengan bidang kita, tapi kita tidak coordinate dengan kepentingan orang. Oke. Ya, sehingga koordinasinya tidak terjadi. Tidak ada koordinasi, nggak terjadi kolaborasi. Akhirnya jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri yang seharusnya bisa booming kalau dia jalan berkolaborasi bersama, akhirnya boomnya nggak pakai ing gitu. Boom doang gak ada ing-nya. Aduh sayang sekali ya. Padahal itu sangat menjadi potensi. Betul, tapi bukan berarti kemudian tidak bisa kita kejar dalam waktu dekat, sangat bisa. Ya, kalau kemudian banyak yang mendengarkan obrolan kita, kemudian turut memikirkan, benar ya gue nih banyak ngomong tapi gue belum komunikasi. Benar ya gue komunikasi tapi gue belum mempersiapkan diri untuk koordinasi. Oke. Untuk koordinasi kan harus mengukur ego kita. Mungkin dimulai dari Ibu Menteri Pariwisata sama Bapak Menteri Ekonomi Kreatif ngobrol bareng kali ya kan? Sekiranya apa nih potensi-potensi yang bisa diangkat ya betul. kan? Dan yang paling penting lagi dikomunikasikan ke layer-layer di bawahnya. Oke. Seringkali di atas is very good, di bawah belum paham. Oke. Masih ada 2 menit terakhir ya? Masih bisa nggak kalau kita ngomong, ini kan kita sebenarnya anak-anak muda ini sekarang sudah mulai menikmati kebudayaan. Betul. Iya kan? Euforianya tinggi sekali. Bagaimana Bapak melihat potensi-potensi ini kan sudah melek nih anak-anak mudanya untuk menghidupkan dan Booming kan? Iya, jangan cuman boom doang tapi harus ada ing-nya tadi ya. Agar Indonesia itu juga bisa menjadi hidup bukan hanya dari kayak tambang, dari nikel atau yang lainnya, tapi dari industri kreatifnya sendiri, dari ekonomi kreatifnya sendiri. Kan ekonomi kreatif kan disebutnya the new engine of growth. Oke. Ya, jadi pemahaman ke situ memang sudah ada. Dan sekarang kita ini sangat ditolong dengan adanya gadget dan sosial media. Tapi percentage masyarakat kita atau generasi muda mempromosikan keberadaan kita melalui gadget menurut saya bisa ditingkatkan. Oke. Ya, jadi kita jangan hanya jadi konsumen dari berbagai info luar atau produk luar,
dan negara kita yang populasinya 280 juta lebih ini jangan hanya dijadikan pasar. Coba kita balik. 280 juta menjadi corong-corong yang mengeksplor dan mengekspos negeri kita. Oke. Impact-nya kan kayak apa? Kita mulai dengan mencintai dan memahami kebudayaan kita di awal itu ya. Persis. Mengkomunikasikan ke dunia. Kalau negara kita kaya dengan batik ya, dengan cerita di background belakangnya seperti ini, iya kan? Betul. Orang kalau lihat saya pakai ini, orang bilang batiknya bagus ya. Bukan, ini tenun endek dari Bali. Oh, batik tenunnya bagus ya. Coba. Jadi mindsetnya itu kalau semua yang tradisi adalah batik. Oke. Padahal kita punya banyak ragam. Ada sasirangan, ada songket. Banyak sekali. Yes. Wastra Nusantara, kekayaan-kekayaan culture yang lainnya sangat luar biasa. Ayo kita sama-sama mencoba untuk mencintai kebudayaan dan apa yang kita punya, potensi-potensi luar biasa ini. Amin. Terima kasih Bapak Samuel Watimena sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Kita belum sempat ngomongin UMKM, nanti kita undang lagi beliau. Boleh untuk satu hadir. hal saya sampaikan lagi? Boleh, pastinya. Jadi buat saya yang perlu difahami semua masyarakat, local is the new global. Wow. Semoga benar-benar bisa lokal is the new global, ya kan. Mendunia benar-benar. Amin. Boom, harus pakai ing. Oke. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Samuel Watimena dan semua kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.